menunggu yang lain. Putri udah punya blog belum? Udah pernah punya blog? Belum, Bu. Belum ya. Jadi contohnya nanti setiap materi dibagi. Contoh blog itu adalah syaratnya pertama bisa menggunakan apa itu namanya blogspot ya, atau bisa menggunakan WordPress ya. Memang sebaiknya apa itu harus paham juga HTML, tapi tanpa HTML pun bisa ya. Caranya itu tadi, kamu punya email Gmail, nanti cari di apa itu produk Google yang blognya ya, blogspotnya. Jadi mulailah contoh ini ya, produk scope ini apa? Ininya contohnya nih, Fajar Baskoro blogspot.com. Ah, ini dia. Jadi namamu bisa nanti misalnya Putri ini kalau blogspot Ibu apa ya? Ada blogspot Ibu nanti Ibu kirimkan. Jadi tugasnya per minggu berikutnya itu ya sebelum nanti sebelum bukan sebelum ya, sebelum pertemuan ke-8. Ini dia kita bikinnya admit share screen. Oh ini dia ya. Mana tadi? Word. Enggak, mana tadi ya? Bentar ya. Sebelum ini aja, sebelum pertemuan ke-8. Jadi kan udah selesai UTS dulu, jadi agak banyak juga waktunya untuk mengerjakannya. Itu dia ya. Mana tadi? Word. Zoom. Mana ya? Kok nggak ada? Ini ya. Oh ya. Nah, jadi contoh ya. Ini yang materi tugas ini kan kalau nggak salah bab 1, bab 2. Ini kita buat si Ardi. Ardi ya. Ardi. Materi ini prinsip-prinsip manajemen proyek TI itu si Putri. Sebentar ya. Putri ya, Putri. Untuk prinsip-prinsip ini Putri. Jadi ini masing-masing tugasnya, nanti kamu aturkanlah belajar aja membuat blog ya. Kalau misalnya Ardi tadi udah pernah, kalaupun tidak pernah, Ibu rasa tidak akan kesulitan. Ya kan Ardi yang sudah bikin apa? Ya kan? Cuman kalau misalnya dia udah pernah belajar HTML, Putri? HTML. Web. Sudah? Hari udah pernah belajar HTML? Udah. Sudah, Bu. Udah. Jadi nanti tugas berikutnya ini fase si Hari. Tiap mahasiswa itu membuatkan dirangkumlah, bisa sumbernya dari modul yang Ibu bagikan per pertemuan, bisa juga kamu mencari sendiri referensinya. Buatlah semenarik mungkin, dilihat di blognya. Hanya pastikan itu referensinya atau sumbernya adalah benar, karena kan seperti kamu misalnya disuruh coba searching atau browsing arti dari scope manajemen. Nanti kan ada itu yang dari blog kan gitu kan, supaya tidak menyesatkan. Jadi cari yang memang apa itu sumbernya ada ya. Jadi kalau bisa di bawah ditambahkan referensi atau sumber pustakanya dari ini bisa ditambahkan di bawah. Ini dikumpulkan sebelum pertemuan 8. Jadi nanti udah UTS dulu, udah kita minggu depan kan pertemuan 7 ada kuis, kemudian UTS. Setelah UTS nanti itulah kan biasanya ada 2 minggu 3 minggu masuk pertemuan 8. Kalau kamu kebetulan udah selesai sebelum pertemuan 8 tidak apa-apa, silakan kirim linknya di GC. Jadi yang lain pun saling melihat ya. Ini dia si Ardi Jaya Putri Hari. Kayak Ibu kan apa itu apa itu blognya Ibu itu udah dapat AdSense. AdSense itu tahu kan, seperti YouTube yang dapat duit, tapi Ibu belum mencapai karena kan orang kan cenderungnya kan ke YouTube ya. Ibu bukan konten YouTube, Ibu kan hanya untuk pengajaran. Apa Ibu juga konten blognya memang lebih ke pengajaran, ke pendidikan. Itu udah dapat AdSense. Cuman kalau misalnya supaya kita dapat duitnya minimal itu harus hitungannya 1.300.000 baru dicairkan. Nah, misalnya itu pun kamu berdayakan atau kamu suka kan macam-macam di blog ini, bisa menu-menu makanan,
tips, macam-macam kan. Kalau dulu kan orang dapat duitnya kan dari atau promosi itu kan menggunakan blog ya, bisa dari bidang pendidikan atau dia marketing itu dulu ya. Sekarang kan udah pindah ke apa itu ke YouTube ya. Orang lebih suka konten yang bergerak. Nah, itu dia. Tapi Nyande kira-kira paham yang mau dikerjakan? Kalau Ardi tadi udah pernah katanya punya, Hari udah pernah belum punya blog? Belum, Bu. Tapi Belum. udah buat saya. Oh, udah. Oh ya ya. Terserah kalau misalnya ini mau kan bisa juga kan materi pertama, materi kedua bisa juga. Kalau blog ini kalau kita lebih menguasai HTML lebih oke sebenarnya. Ah, itu dia ya. Oke, kalau sudah ya. Jadi kamu kirimkan aja linknya. Jadi kan kita kan bukan ke apa itu buka ke AdSense-nya ya, tapi kalau misalnya nanti kamu sering ada yang mengklik dapat AdSense itu kan si Google-nya yang mereview punya kita kan, berapa orang yang mengklik, berapa orang yang apa itu misalnya setiap kamu mengklik kan itu kan mendapat apa itu dari situlah dihitung siapa sama dengan YouTube ya, cuman YouTube kan apa itu mereka kan harus klik kan gitu kan. Nah, kalau untuk apa untuk blog itu dia ya. Ardi, Putri, Hari, siapa lagi yang belum ya? Biar kita putuskan siapa berapa. Ini ada siapa lagi? Ada Sindu, Rafid, Bu. Satu-satu. Ini Sindu ya. Terus Rafin, Ines. Ines. Oke ya. Kalau misalnya ada lagi, dia masuk ke pertama. Itu dia. Jadi tiap orang itu tidak boleh Ines, Bu, namanya. Oh, Pakai Ines. T, Ines. Oh, Tines. Oh iya iya ya. Nah, itu dia ya. Jadi nanti ini Ibu apa share juga di Gizi. Nah, ini buatlah semenarik mungkin karena kan cuman itu tadi ambil referensinya memang yang benar. Jadi kalaupun orang nanti mengutip atau mengcopy atau membaca, ya itu memang benar ya. Apa misalnya contoh prinsip-prinsip manajemen proyek TI. Boleh kamu ambil dari modul per modul yang Ibu bagikan, tapi supaya lebih apalagi bisa kamu tambahkan sendiri. Buatlah semenarik mungkin. Itu bisa ditambahkan apa tulisan berjalan, apalagi ya. Kalau yang sudah pernah HTML, berwarna-warni, bisa dia. Tapi kalau yang sudah menguasai HTML, sambil belajar nggak apa-apa, kamu coba gitu dia ya. Jadi nanti orang lain pada melihat ya. Oke, ini minggu depan kita setengah jam nanti terakhir minggu depan karena sudah pertemuan 7, biasanya 7 UTS. Minggu depan itu ada kuis ya, kuisnya mungkin 3 soal aja supaya membantu hasil. Karena kan kalau UAS ini kan waktu kan sebentar kan. Sementara kadang terkendala di jaringan, terkendala. Sebenarnya kan kalau ujian biasa juga waktunya kan segitu juga ya. Ada pertanyaan Putri mengenai tugas ini? Dari apa, capture aja, print screen simpan. Jadi inilah bagian tugasmu gitu dia ya. Ada, Ardi udah pergi. Tines kemana? Ada pekerjaannya? Oh, belum ada, belum gabung. Nggak tahu, Bu. Saya udah bilang suruh Zoom di grup. Tapi belum ngerit orang itu. Oh, mungkin apa? Ya terasa kan udah pertemuan berapa kita? Sudah 7, udah hampir sebulan lebih ya. Jadi minggu depan itu ada beberapa apa itu UTS apa bukan kisi-kisi ya, kuis saja. Kalau UTS nggak usah kasih kisi-kisi. Itu nanti apa ya? Karena ini kan online ya. Belum ada apa ya? Kita mau ketemu tatap muka atau belum ada ya. Kampus lain udah ada belum yang udah tatap muka belum ya? Dari teman-teman belum ada di sini, Bu, teman-teman saya. Iya kan di Medan belum ya, belum ada ya. Oke, Ibu, kita mau masuki pembahasan, tapi nanti terakhirnya ini ya kita ini per kelompok aja ya.
Itu kan tugas per orangnya. Ini nanti terakhirnya di mungkin sebelum UAS lah ya, semacam membuat proposal apa itu proposal projectnya. Jadi setelah selesai dulu materinya ya. Oke, Ibu mulai memasuki kenapa itu perlunya scope manajemen ya. Kenapa perlu scope ya? Karena kan ada tadi fase, tahapan, proses ya. Untuk manajemen ini sepertinya apa ya? Poin-poinnya banyak ya, dan itu seperti diulang-ulang ya. Contoh ini, Project Scope Management merupakan hasil akhir atau misi proyek yang dijalani dan bisa merupakan produk atau service konsumen atau klien. Jadi si scope project ini ya, scope management project ini lebih berorientasi ke si pengguna atau si konsumen atau si pemakai. Jadi apa yang diinginkan si pemakai atau si hasil produk kita ini, apa yang diinginkan mereka ya. Contoh di sini scope itu kemana tadi Ardi? Ardi SMA-nya di mana Ardi? Medan. Oke ya. Jadi di sini project scope process group ini ada 4 tahapan, yaitu di inisiasi, planning, planning ini scope planning, scope definition, kemudian eksekusi ya. Planningnya scope, kemudian definisi. Rencana itu dibuatkan dulu planningnya, setiap planning itu didefinisikan, kemudian dieksekusi ya, dilaksanakan, dikerjakan. Setelah dikerjakan atau sedang bekerja atau sedang berjalan si proyeknya, dibuat itu apa namanya scope verification atau scope change control. Jadi di sini apa yang pengontrolannya, kemudian apa nanti verification. Contoh, kita membuat sistem informasi perpustakaan. Di awal kita bikin usernya adalah ada perpustakaan itu kan bisa mahasiswa, bisa petugas perpustakaan. Jadi usernya ini kan ada 2. Nah, ini di awal, ini di planning, ini dibuat ya. Kalau kamu masih mengingat RPL, rekayasa perangkat lunak, di situ juga kan ada itu metode pengembangan sistem. Nah, kalau di awal sudah ditentukan 2 user, ada si mahasiswa, ya mahasiswa ini dengan bisa menggunakan NIM misalnya ya. Kemudian ada si petugasnya. Nah, untuk verification semacam menguji, bukan menguji ya, melihat apakah si proyeknya udah sesuai atau enggak, ya memverifikasi. Nah, ini dicek, oke, dilihat daftarnya. Awal usernya ada 2, si mahasiswa, kemudian ada si petugas. Oke, ini sudah sesuai misalnya. Scope change control. Nah, di sini pun ada ya change control. Bisa saja di luar yang 2 ini, misalnya apakah nanti bisa dosen meminjam di perpustakaan misalnya kan, dianggap apa? Kan ada tuh perpustakaan, contoh perpustakaan USU. Masyarakat umum atau mahasiswa lain boleh minjam di perpustakaan USU. Tapi dia usernya sebagai apa? Apakah ada beda? Misalnya si mahasiswa USU dengan mahasiswa luar atau masyarakat umum, itu dia kan untuk meminjam. Itu bisa ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Nah, diubahkanlah nanti si perancangannya. Ingat, kita membahas manajemen project, tapi cenderungnya kita ke IT-nya ya, ke format teknologi informasinya. Itu bisa berbentuk sistem informasi, bisa berbentuk aplikasi, ya, bisa juga berbentuk misalnya proyeknya membuatkan atau membangun network ya. Network itu contoh ada bangunan misalnya 12 lantai. Jadi bagaimana membangun usernya, proyeknya ataupun membangun networknya, jaringannya agar misalnya data di lantai 1 bisa apa namanya diakses lantai ini, atau petugas ini adminnya bisa mengakses data misalnya data keuangan. Itu dia. Jadi ini adalah proyek yang dikerjakan oleh bidang IT dalam perusahaan-perusahaan ya. Hubungan siklus hidup proyek dengan manajemen scope ya. Siklus hidup itu adalah ada beberapa user, ada beberapa sumber daya, ada beberapa stakeholder yang saling berhubungan ataupun saling berinteraksi sehingga sistem itu berjalan. Itu namanya siklus hidup ya. Jadi seperti siklus atau cycle berbentuk lingkaran. Jadi sama seperti tadi,
tahap permulaan inisiasi, kemudian di inisiasi itu adalah inisiasi ya. Jadi dilihat apa kompetensi si project, apa sumber dayanya, berapa budget, berapa lama, itu semua inisiasi. Setelah itu dilakukan perencanaan strategi dan seleksi project. Jadi misalnya kita nih satu tim ya, tim kita ini kan bergeraknya di bidang IT. Jadi kemudian ada beberapa seperti project umumnya ada tender ya. Jadi modal kita berapa? 100 juta ya. Jadi kita harus mencari misalnya apa namanya project ya, project perusahaan-perusahaan ya yang bidang IT-nya yang memang budget, karena budget kita hanya 100 juta, ya kita carilah yang sesuai 100 juta. Yaitu namanya seleksi project ya. Jadi kita melihat oh ya kira-kira project mana yang sesuai dengan bidang kita. Kita di IT, IT ini kan itu tadi macam-macam, ada yang di sistemnya, bisa di aplikasinya, bisa di misalnya dia membuatkan kepegawaiannya, ya bisa juga ada untuk penggajian si ininya atau untuk merekrut pegawai, itu kan semua ada sistemnya. Atau mereka satu apa namanya satu server semuanya atau satu terkoordinasi dalam satu sistem untuk menghandle bagian IT-nya. Nah itu dia dibicarakan nanti tahap awalnya bagaimana sampai setelahnya, setelah proyek selesai. Ini dia controllingnya, aktivitas manajemen scope. Jadi setelah si proyek selesai, bagaimana perusahaan peran si perusahaan atau si kita yang si pembuat proyek tadi ya. Jadi controllingnya seperti apa? Bisa jadi nanti tiba-tiba setelah si proyek si aplikasinya digunakan user, yang tadinya si usernya atau si pemakai atau si konsumennya hanya 100 orang ya, misalnya karena ada orang ketertarikannya ya, jadi si user pelanggan kita tiba-tiba bertambah 50%. Nah itu tentu kan sistem kan harus diperbarui lagi, ada maintenance-nya ya sesuai keperluan si itu tadi ya si user atau si pengguna. Ini namanya controlling. Jadi ini dikontrol ya setelah selesai si project, setelah digunakan ini tetap dipantau ataupun dikontrol. Itu namanya scope verification and control, perubahan scope change control ya. Oke, kita lanjut ya. Strategi planning IT atau teknologi informasi. Jadi kalau misalnya diperhatikan di bidang manajemen yang ekonomi, ada strateginya. Ini sama saja, cuman kita fokus di IT-nya ya. Ada informasi teknologi, kita teknologi informasi. Kalau informasi itu cenderungnya ke sistem ya, sistem ataupun aplikasi. Jadi kita ke teknologi. Teknologi ini bisa itu tadi berbentuk ke network-nya, ya, bisa berbentuk ke apa saja kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang memang berhubungan dengan apa namanya perangkat-perangkat ya. Ini lebih ke hardware-nya bisa juga ya. Kalau sistem itu kan lebih ke aplikasinya. Jadi kita ke tendernya ke atau proyeknya ke teknologi informasi. Resource allocation ini tadi pertama ya, harus di awal si manajer atau si pimpinannya, manajer proyek ini harus mengetahui mengalokasikan resource, apa sumber daya dari proyek kita, apa sistem kita, organisasi kita, sistem apa namanya perusahaan kita yang bergerak di IT. Kemudian buatkan project planning-nya, define potensial. Tadi diidentifikasi atau dialokasi ya apa saja sumber dayanya, kemudian lakukan planning project perencanaannya. Business area analysis. Jadi seperti Ibu sampaikan, seorang IT, manajer IT tidak hanya fokusnya mengembangkan melihat IT-nya tidak ya, tapi harus mampu melihat area business ya, business area analysis. Jadi misalnya nanti kamu belajar kecerdasan buatan, ada namanya business understanding. Business understanding itu kita melihat peluang-peluang bisnis dari bisa dari perusahaan atau bidang-bidang ekonomi, tapi kita melihatnya di IT. Jadi kita harus mampu memahami ini tadi ya, business area analysis. Jadi kita harus bisa melihat oh ya oke, ini contoh prediksi apakah si bank akan mendapatkan keuntungan kalau mau mengucurkan dana apa itu misalnya UMKM sekian puluh juta atau puluh miliar. Nah, itu bisa harus bisa dianalisis oleh si tim tadi ya. Tapi ini lebih ke
si manajernya ya. Kemudian melakukan information technology strategy ya. Setelah ditahu kira-kira kemana proyeknya kita arahnya, kira-kira area yang bisa diambil dari perusahaan itu, kira-kira apa yang bisa dikerjakan, nah lakukan strategi ya. Karena setiap proyek itu adalah selalu tergantung pada tidak hanya budgetnya tapi dengan waktunya. Jadi dalam waktu sekian dengan budget sekian si proyek atau sistem ataupun aplikasinya sudah harus jadi. Itu contohnya seperti itu ya. Identifikasi proyek-proyek IT itu tadi ya, perencanaan strategi, analisis area bisnis, perencanaan alokasi yang tadi ya. Jadi kenapa Ibu meminta ini dibuatkan dalam bentuk blog ya. Jadi semacam kamu blog ini mau kamu copy paste pun bisa ya. Tapi seperti tadi disampaikan, kalau kamu lebih menguasai HTML atau pernah belajar HTML atau kamu belajar juga sambil mempelajari HTML itu tidak masalah. Itu lebih memudahkan ya. Tadi secara umum pengembangan teknologi informasi ada dua, yaitu driver bisnis dan driver teknologi. Jadi di sini kita dituntutnya tidak hanya memahami teknologinya, namun kita harus melihat area bisnisnya, harus kita melihat peluang pasarnya. Jadi itu yang diminta sekarang kenapa seorang IT ya bisa menjadi seorang manajer. Jadi manajernya dia manajer IT yang memang menghandle tidak hanya bagian teknologinya atau perangkat-perangkatnya, tapi juga dengan driver bisnisnya. Ini harus bisa ya. Inisiasi project ya, ini dari ya perencanaan strategis. Jadi kita harus bisa menseleksi proyeknya atau project charter. Dari sini kita lihat resource tadi ya, sumber dayanya. Apa yang kita miliki? Misalnya potensi kita di mana? Tadi budget kita berapa? Kemudian keahlian dari sistem kita atau perusahaan kita apa saja? Bidang mana? Apakah di bidang itu tadi, apakah bidang network-nya, jaringannya, pembuatan wireless misalnya, apakah kita cenderungnya di pembuatan sistem, nah itu dia ya, perencanaan strategis, seleksi proyek. Kategorisasi proyek teknologi informasi, problem solving ya. Jadi apa saja yang termasuk proyek bidang IT atau teknologi informasi, problem solving. Bagi yang mengingat pembahasan di kecerdasan buatan ya, problem solving kan di situ di AI ya, artificial intelligence ada kejadian yang disebut dengan problem solving. Dalam rangka mengatasi masalah yang sedang terjadi, mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Jadi dibuatkanlah problem solving ya. Jadi ada proyek teknologi informasi yang akan dipengaruhi besar kecilnya level permasalahan itu sendiri. Itu tadi berorientasi pada si pengguna atau si user atau si pemakai produk kita atau sistem kita. Contoh di sini adalah kepercayaan customer. Jadi misalnya ada suatu pelayanan yang tidak memuaskan, itu kan akan mempengaruhi si customer. Rafindran dari mana baru datang ya. Kemudian berikutnya adalah opportunity ya. Bagaimana si teknologi informasi ini bisa dilakukan dan bagaimana kinerja organisasinya. Contoh perusahaan dengan penjualan ya. Bagaimana sebuah penjualan? Kalau kita tidak bidang penjualannya, kita di IT-nya, namun kita harus bisa meningkatkan penjualan dengan IT tadi. Jadi seperti kalau kamu mengingat mata kuliah artificial intelligence, ya kita memang IT, tapi kita bisa melihat atau melalui metodologi ataupun algoritma-algoritma yang di artificial intelligence, kita bisa melacak ataupun melihat apa pangsa pasar sekarang, apa kemauan satu konsumen. Si A cenderungnya berbelanja di online shop misalnya. Jangankan di online shop, dengan kamu dengan menggunakan opportunity tadi, problem solving tadi, ya kegiatan kamu di media sosial bisa dengan algoritma artificial intelligence kita bisa melihat perilaku konsumen. Contoh misalnya kamu di Facebook, perilaku kamu seperti apa? Apakah kamu cenderung berkata-kata yang misalnya tidak menyenangkan orang, itu kan namanya jejak digital ya. Jadi itu atau misalnya kamu all shop ya, online shop, kamu cenderungnya berbelanja misalnya kebutuhan apa contohnya ya,
Nah, itu akan misalnya jam tangan. Kamu sedang men-searching jam tangan. Nah, ketika kamu bukan mendownload ya, men-searching, browsing dengan algoritma tadi ya, itulah namanya membidik apa tadi area business-nya, perilaku si konsumen. Nah, itu bisa dilihat ya, seperti diidentifikasi. Oke, si A cenderungnya apa namanya, contoh menonton ini bisa ya. Karena kamu di YouTube ya, di YouTube juga ada dibuatkan itu ya. Jadi setiap namanya e-commerce, online shop itu sudah menggunakan bagaimana mereka mempelajari ataupun mengikuti jejak seseorang. Jadi dari situ dia bisa mempromosikan produk-produknya. Itulah teknologi yang sekarang menggunakan itu tadi ya. Kenapa perlunya project bidang IT ya. Jadi teknologi dengan bisnisnya harus dijalankan di dalam membuatkan. Pretty dari mana? Berikutnya direktif ya, direktif yang dilaksanakan atas permintaan manajemen. Jadi tadi berorientasi ke apa kemauan si user, si pengguna, si pemakai. Ini adalah dasar permintaan manajemen pemerintah atau pengaruh eksternal lainnya. Jadi ada pengawasan, misalnya sekarang kan ada tuh pinjaman online, apalagi yang seakan-akan tidak ada mengkoordinasi. Sebenarnya itu tetap diperhatikan atau diawasi ya. Contoh pinjaman online, e-commerce, Bukalapak, Shopee, apalagi. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi di sini direktif ini adalah adanya proyek teknologi informasi yang memang dipengaruhi oleh bisa dengan si manajemennya ya yang punya perusahaan atau bisa juga dengan adanya aturan dari pemerintah itu harus diperhatikan ya. Proyek ini tidak murni dipicu oleh problem, tidak ya, hanya memang untuk perilaku customer. Jadi diperhatikan contoh ada departemen merencanakan proyek pengembangan teknologi informasi ketika kebijakan pemerintah pusat menuntut adanya sistem birokrasi berbasis IT. Nah, kalau siapa itu? Kalau diperhatikan ya ada namanya SKKNI. Jadi dalam membuat sebuah produk ya kalau Ibu yang pelajari di data scientist itu, jadi pemerintah itu sudah membuatkan undang-undang atau ada sebuah acuan kalau kita membangun atau membuatkan sebuah project IT ya atau teknologi informasi tidak bisa dengan kemauan kita ya. Itu sudah ada juga semacam panduan atau semacam ya sesuai namanya SKNNI ya. Jadi di situ poin-poinnya sangat jelas kalau membuatkan sebuah teknologi informasi. Jadi itu sudah diatur. Itu namanya di sini direktif ya, permintaan manajemen. Jadi kalau kita membuatkan sebuah project yang tadi misalnya network ataupun e-commerce ya, itu sudah ada rambu-rambu ataupun ada yang mengontrol. Itu tadi SKNNI. Contoh di artificial intelligence. Jadi Ibu udah lihat di data scientist itu semacam emang undang-undang ya SKNN itu ada aturan kalau proyek IT itu aplikasi IT seperti apa. Nah, jadi semacam sudah ada aturan-aturannya. Jadi itu menjadi panduan atau acuan kita dalam membuatkan sebuah proyek IT. Oke, berikutnya adalah manajemen scope. Oh, sebentar lagi ya. Oke. Tahapan controlling ya, mengontrol. Tadi sudah disampaikan ada di controlling, mengontrol, kemudian ada verifikasi scope. Memverifikasi itu tadi ya, contoh mengontrol itu kan di saat terlaksana si proyeknya semuanya harus dikontrol, baik itu dalam budgetnya, time-nya, sumber dayanya, semua harus diperhatikan si manajernya. Verifikasi scope ini adalah ketika si proyek tadi ya sudah di tahap selesai, udah finishing, udah mau closing. Nah, satu-satu dicek ya. Jadi kalau misalnya di bidang informasi IT RPL ada namanya pengujian. Ini verifikasi. Jadi setiap contoh tadi di awal kalau diinisialisasi atau dibuatkan direncanakan usernya ada 2. Waktu verifikasi scope juga demikian. Jadi misalnya di awal ada tampilan begini, berapa halamannya, page-nya, si websitenya misalnya. Nah, di verifikasi scope itu harus terlihat ya. Scope adalah memeriksa apakah scope project sudah sesuai. Nah, ini dia satu-satu ya, satu-satu dicek. Ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai diperbaiki lagi. Itu namanya memverifikasi. Dan ini semuanya
menunjukkan tahapan sebelum closing ya. Dokumen spesifikasi proyek yang disusun pada inisiasi proyek. Inisiasi verifikasi ini juga poin-poinnya sangat jelas itu direncanakan di tahap awal. Jadi di akhirnya, jadi tidak bisa di awal ada hanya 3 poin si perencanaan proyek kita, di akhir hanya ada 2, tidak boleh ya. Jadi kalau di awal direncanakan ada misalnya contoh tadi usernya ada 2, di akhir pun ada 2. Apabila misalnya di saat pengerjaan ada permintaan si pihak perusahaan atau melihat kebutuhan konsumen ada penambahan user, itu harus dibicarakan lagi karena memang di awal sudah ditentukan karena kan kalau ada penambahan user, pengembangan sistem itu kan melibatkan akan mempengaruhi budget ya, jadi perlu dibicarakan. Ini dia scope project dengan spesifikasi dan tujuan project. Jadi itu ada didefinisikan, didokumentasikan. Setelah didokumentasikan nanti dibuatkan verifikasinya ya. Oke, Rafindran ya. Rafindran kita ada, Ibu stop dulu. Stop share. Rafindran. Rafindran dari mana? Oke ya, Rafindran, ini tugasnya kalau bisa lebih cepat tidak masalah. Kalau udah selesai kirim linknya di GC ya. Ini dikerjakan per mahasiswa. Jadi misalnya Ardi membahas konteks manajemen proyek teknologi informasi, satu pertemuan. Dibuatkan dalam bentuk blog. Rafin udah pernah punya blog? Sudah, Bu. Udah buat, Bu. Sudah? Oh, kalau misalnya sudah bisa dikirimkan. Karena ada beberapa temannya yang belum ya. Karena di awal kan udah ingatkan ya. Jadi yang Ibu Suri itu buat, Bu. Oh ya, Ibu Suri juga? Iya, kemarin tuh. Mata kuliah Bu. apa? Oh. Pertemuan pertama Ibu suruh kami buat blog masing-masing. Coba dikirim di apa? Di apa itu? Di linknya di GC. Nanti kan Ibu komen itu aja. Nah, itu dia ya. Preti udah pernah Udah pernah punya blog? Coba yang sudah dikirim di GC aja linknya. Supaya kita saling melihat. Iya, Ibu udah punya sampai Ibu punya AdSense itu. Cuman Ibu nggak terlalu aktif menulis ya. Tadinya memang setelah Google kasih AdSense gitu ya. Tapi Ibu lihat rupiahnya masih sekitar paling Rp155, nggak seberapa. Karena kan kalau supaya dicairkan, Ibu kan juga jual, bukan menjual ya, buku online Ibu kan dibeli juga. Itu kan sistemnya kan dolar kan, Google. Ibu udah udah dapat itu nggak seberapa memang, tapi itu tadi ya. Jadi memang Google itu memang sangat mengapresiasi ya kalau kita memang benar-benar berkarya. Jadi tidak hanya di YouTube ya, Ibu dari blog pun sudah, cuman belum mencapai. Mereka mencairkannya apabila sudah di 1.3 ya. Priti gimana? Sudah? Bagi yang sudah silakan dulu dikirim di GC supaya kita lihat. Silakan siapa? Silakan mana tadi ya? Supaya kita lihat ya. Supaya kita lihat siapa yang sudah ada blognya. Ya kalau sudah ada blognya sudah lebih oke kan, tinggal menambah-menambah. Dia. Silakan kirim hari Rafin. Tidak apa-apa biar orang lain melihatnya. Supaya kalau sering dikunjungi kan itu yang nanti. Coba dikirim Rafin. Punya saya nggak ada isinya, Bu, cuman baru buat aja. Oh, nggak apa-apa. Nanti kan kamu tinggal edit. Oh, masih judul aja. Iya. Oke. Karena kan waktu itu Ibu cuma suruh buat, belum tahu mau isi apa. Oh, tapi udah punya gambaran blog itu seperti apa kan gitu kan? Karena blog ini kan bisa juga menggunakan WordPress kan? Tapi lebih mudah menggunakan blog. Oh, belum ada isinya. Ya udah isikan aja nanti. Bisa kamu ambil dari modul atau bisa cari sendiri. Mau kamu buat semua materi kita juga tidak masalah karena kan tinggal copy paste kan. Cuma itu tadi kalau misalnya bisa kamu bikin misalnya tulisan berjalan, apalagi ada warna-warni ya itu kan di HTML ya, bisa di aplikasi dibuatkan di situ ya. Rafin udah ada blog linknya, coba kirim kita lihat sama-sama.
Ya Bu, bentar lagi buka laptop. Oh, oke. Supaya kita saling melihat. Tidak apa-apa. Jadi kan kalaupun kita lebih cenderungnya ke teori, ya, tapi kan apa yang bisa dilakukan karena untuk ini paling nanti di akhir adalah membuatkan proposal ya, proposalnya. Kalau membuat proposal kan di metodologi ya, sebenarnya di metodologi penelitian, bagaimana mengetik, bagaimana membuatkan abstrak, bukan ada, kalau di proposal nggak ada abstrak ya, apa aja isinya, suatu di SMA kan pernah itu dibuatkan tugas membuat proposal. Jadi kita di sini nanti adalah proposal pengajuan project ya, itu kita buatkan. Jadi nanti membuatkan RAP, rencana anggarannya ada. Tapi harus kamu tentukan juga kira-kira, nanti kita bagi 2 kelompok aja, kira-kira ini mau proyeknya mau bikin apa ya. Tadi Ibu contohkan bisa membuat aplikasi atau sistem, bisa juga untuk membangun jaringan atau network ya. Nah, itu dia. Oke, kita kembali ke Gizi ya. Nanti kalau Rafin mengirimkan di link ya kita lihat sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Priti, gimana Priti? Tadi udah ada tugasnya? Udah dapat tugas Priti? Supaya kita lihat ya. Supaya semuanya dapat ya. Priti, kamu yang mana Priti? Oh, kamu oke. Kamu yang ikut sama si Putri aja ya. Tapi isinya jangan sama. Hanya materinya aja membahas tentang prinsip-prinsip manajemen proyek TI ya. Priti. Priti. Kebanyakan E-nya ya. Ada Sasmita Bu, satu lagi. Kalau gitu. Sasmita. Sasmita Cuman mau dia di nggak mana? join Zoom, Bu. Ya. Sasmita sama Tines saja ya. Pakai H. Sasmita. Iya. Ini ya. Oke ya. Sasmita. Jadi itu dia tugasnya ya. Tidak boleh sama. Kalaupun misalnya Tines sama Sasmita membahas tentang time management project TI, ambillah supaya tidak sama betul ya. Bagaimana supaya tidak. Nah, bagi yang sudah nanti silakan dikirim ininya aja. Nama nih, kemudian linknya dikirimkan di Gizi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Priti? Cukup, kita ke Gizi kembali. Tidak ada lagi. Ada lagi. Putri ada pertanyaan? Tidak Tidak lagi, ada. Bu. Oke, kita kembali ke Gizi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih Bu. Pagi. Pagi.